Ustaz, bagaimana cara menjauhi cinta dunia? Nggak apa-apa cinta dunia jamaah, tapi jangan berambisi untuk dunia, lupa sama akhirat. Afwan, bukan cinta dunia, afwan, salah. Cinta harta. Jadi kalau bicara cinta harta, Allah itu membuat kita cinta dengan harta, tapi tolong ambisi kita itu akhirat. Bagaimana caranya? Ingat dunia ini akan kita tinggalkan. Rumah yang antum bangun, yang antum perbagus, itu akan antum tinggalkan pasti. Antum ingat bagaimana tatkala dibawa di atas keranda, kemudian diantarkan kepada kuburan, apa yang antum bawa? Antum sering-sering datang ke kuburan melihat, ya, kata Nabi SAW, ala fazurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Kalian ziarahi kuburan itu. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Sekarang orang ziarah kubur kadang-kala cari dunia. Ini bermasalah. Jadi ziarah kubur tujuannya untuk mengingat akhirat. Jadi cinta dunia, ingat, itu termasuk masalah yang berat. Yang kita bicarakan cinta kepada harta itu biasa. Allah mencintakan kepada kita, tapi jangan sampai berambisi untuk di dunia. Jangan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celaka buat orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencaci. Apa kerjaan dia? Kerjaan dia mencari harta. Jama'a malahu, dikumpulkan hartanya, kemudian dihitung terus. Dia mengira hartanya ini akan membuat dia kekal hidup di dunia. Ambisinya dunia. Maka jangan sampai ambisi kita dunia. Antum cinta sama harta itu biasa. Tapi kalau sudah ambisinya adalah dunia, maka itu bermasalah. Antum mau pakai baju yang bagus, antum mau beli mobil yang bagus, itu nggak masalah, kata Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhila. Silahkan kau makan, silahkan kau minum, silahkan engkau berpakaian, silahkan kau bersedekah, tapi catatannya nggak boleh apa? Berlebih-lebihan, dan tidak boleh sombong melakukan hal itu. Maka ingat, cara menghindari cinta kepada dunia ini adalah dengan cara mengingat akhirat kita dan mengetahui hakikat dunia ini. Kalau dunia ini, ya kata Nabi SAW, tidak lebih seperti bangkai kambing. Kenapa harus kita memperebutkan hal itu? Maka yang perlu direbutkan, kalau dikatakan sedih ketika kehilangan harta, sedih ketika kehilangan harta, kalau ambisinya akhirat, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Kesedihannya tidak akan berlarut-larut, karena dia tahu kalau rezeki nggak kemana. Antum pulang habis dari masjid ini, tahu-tahu motornya hilang. Kira-kira perasaan yang motornya hilang gimana? Langsung ke panitia, tolong motor saya hilang. Seharusnya ketika antum tahu motor antum hilang, antum langsung ingat sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu antum berpikir, di antara ratusan motor yang diparkir, kenapa malingnya nyuri punya anak? Berarti kan memang itu takdirnya anak. Kenapa bukan yang di sebelahnya padahal motornya lebih bagus? Berarti antum ada apa-apa. Itu peringatan dari Allah buat antum, sehingga antum jadi ingat akhirat, ya. Jadi untuk masalah cinta sama dunia ini kita perlu obatin hati kita. Bagaimana menyikapi orang yang suka menuduh tanpa mengecek kebenarannya hanya karena emosi, dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit, dan ini adalah saudara sendiri sementara kita sudah sabar menghadapi ucapannya. Ya sabar. Antum kalau sabar, Nabi SAW bersabar dituduh oleh kaumnya dan semua tuduhan itu dusta. Nabi dikatakan SAW kahin, dukun, penyihir. Kadang-kala antum dituduh, oh ini kaya raya kayaknya memelihara tuyul.
Kadang-kadang seperti itu. Oh, ini sukses warungnya karena pakai apa? Pengasihan. Mau seperti itu. Kita nggak boleh suudzon. Dan yang disuudzoni sudah antum sabar, antum datang ke dia, antum datang bukan untuk membela diri. Antum datang untuk memberikan penjelasan supaya dia nggak tambah dosa. Nggak apa-apa. Jadi kalau dia memang menuduh yang macam-macam, kita perlu membuktikan, sini apa yang kau katakan itu perlu antum lihat sendiri. Dan tetap bersabar. Nabi SAW 23 tahun bersabar, jemaah. Dicela sama kaumnya, padahal sebelum jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata kaumnya? Al-Amin, radina bil amin, kita ridho dengan orang yang terpercaya. Jadi Nabi, kadzab, asatirul awwalin. Dikatakan seperti itu, maka sabar. Dan Allah perintahkan kepada nabinya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya nabi-nabi dari ulul azmi minar rusul. Masya Allah, ada pembagian apa itu? Seharusnya dimulai dengan yang depan, bukan yang belakang. Naam jemaah. Bagaimana mengajarkan anak kita supaya tidak bersikap sombong dan rendah hati? Ajak ke rumahnya orang miskin. Iya, ajak ke rumahnya orang miskin. Ajak ke tempat orang-orang yang Allah kasih cobaan. Datang ke rumah sakit orang yang tabrakan macam-macam, yang cacat, tunjukkan kepada dia, nak, Allah yang kasih nikmat kepadamu. Allah bisa buat wajahmu yang tampan hilang karena tabrakan. Tanganmu yang bagus patah. Datang ke mereka supaya anak ini tumbuh di hatinya, oh iya, kesian ya sama mereka, hingga hilang kesombongan dari dirinya. Barakallahu fiikum. Ustaz, saya mau bertanya masalah nafkah. Suami saya tidak bekerja dan mendapatkan hasil dari usaha orang tuanya. Setiap bulan hasil dari perusahaannya yang dibagi mertua, dan itu dibagi suami ke saya. Bagaimana menanggapi masalah ini, Ustaz? Alhamdulillah, antum bersyukur. Artinya suami ini punya usaha sama orang tuanya. Kalau dikatakan tidak bekerja dan mendapatkan hasil dari usaha orang tuanya, berarti dia mungkin punya saham di sana. Orang tuanya sudah bagi-bagi saham sama dia. Umpamanya ini perusahaan, ada orang tua punya anak 5, anaknya dikasih 20%. Maka dari usaha itu berarti dia punya pekerjaan. Tinggal sekarang apa yang dilakukan suami dalam masa kosongnya ini? Dia dapat fulus. Dan Masya Allah, nikmat jamaah, antum duduk di rumah, fulus datang. Tapi seorang muslim tadi kita udah bahas, kalau bisa dia tambah lagi kekayaan. Untuk apa? Untuk membantu umat. Punya penghasilan anak tiap bulan 10 juta, Ustaz. Boleh nggak anak berambisi untuk memiliki penghasilan 100 juta? Boleh, asalkan untuk akhirat. Asalkan untuk akhirat. Anak 10 juta udah cukup, Ustaz. Alhamdulillah, 10 juta itu udah lebih sih. Tapi anak kepingin dapat penghasilan tiap bulan 100 juta, paling nggak bisa bangun sekolahan, paling nggak bisa bangun masjid. Jadi ambisinya dia itu akhirat, itu nggak ada masalah. Jadi kalau mamanya tadi suami nggak kerja, nanti datang kepada suami, bang, gimana kita bikin usaha bang ya, yang hasilnya buat masjid, yang hasilnya buat dakwah. Itu yang dikatakan ambisinya adalah akhirat, bukan dunia. Bagaimana hukumnya suami yang tidak pernah memberitahu istri tentang harta dan kekayaannya yang ia punyai selama menikah? Masya Allah, ini ada yang curhat ya. Biasanya dia ngomong, suami ana lagi ada di sini, Ustaz, gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin suaminya nggak hadir. Taib jamaah. Dan buat yang bertanya, serta buat semua wanita, ketahuilah bahwasanya tidak ada kewajiban suami memberitahu istri dengan hartanya. Kalau ada suami-suami yang memberitahu kepada istri hartanya, yaitu karena kebijakan dia saja.
Tapi kewajiban suami memberi nafkah istri sesuai kebutuhannya apa sesuai dengan kekayaan suami? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Sesuai dengan kebutuhan. Ini loh yang salah. Anda kasih hadiah tadi. Bukan sesuai kebutuhan, jemaah. Bukan sesuai kekayaan suami, sesuai kemampuan suami. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kata Allah, hendaklah orang yang dikasih keluasan memberikan nafkah sesuai dengan keluasan dia. Dan orang yang rizkinya disempitkan, ya dia kasih nafkah sesuai dengan kemiskinan dia. Sekarang umpamanya kebutuhan istri 2 juta, antum penghasilan 1 juta. Apakah antum harus ngasih 2 juta? Antum akan ngomong sama istri, "Dek, afwan dek, cuma 1 juta. Mungkin dicukup-cukupkan ya," kata dia. Istri nggak masalah kalau memang itu hartanya. Jadi ingat, bukan sesuai kebutuhan istri, tapi sesuai dengan kemampuan suami. Jadi kalau suami penghasilannya 100 juta, masa kasih istri 2,5%? Zakat itu jemaah. 1%. Artinya sehingga ya semua jadi seneng lah jemaah. Istri nggak tahu dengan harta suami, tapi suami memberi, "Dek, nggak perlu engkau tahu. Tapi aku kalau dapat rezeki lebih, aku kasih lebih. Aku rezekiku sedikit, aku kasih sedikit. Aku takut kalau kau tahu dengan uangku nanti nggak bisa tidur engkau." Betul, kadang-kadang kalau tahu sama hartanya suaminya, ya Allah, kayaknya mau dipakai kawin lagi tuh polisi. Biasanya kayak gitu. Orang itu kalau sudah hartanya lebih, dia udah pikir mau kemana. Kalau orang nggak bener, na'udzubillah, berzina dengan hartanya. Tapi kalau orang bener, ana mau istikharah Ustaz. Mau apa? Kayaknya mau nambah. Jadi ingat, tidak ada kewajiban seorang suami memberitahu istrinya. Tapi kalau pekerjaan, mungkin istri perlu tahu. Kalau pekerjaan, kadang-kala istri takut suaminya nanti ada apa-apa, umpamanya dia katakan, "Anak kerja di sini," dia sampaikan kepada istrinya. Jangan-jangan suaminya ternyata perampok selama ini. Ada yang nggak tahu. Istri itu nggak tahu. Suami pergi, ya pergi, sekarang anak ada kerjaan, pulang bawa duit bagi-bagi sama istrinya, padahal dari hasil yang haram. Jadi kalau jumlah nominal tidak harus tahu istri, tapi ingat, berilah istri sesuai dengan kemampuan, bukan kebutuhan. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang hak istri, beliau mengatakan, "Antut'imaha idza ta'imta." Kau kasih makan dia kalau kau makan. Wa antaksuha idza tasait. Apabila engkau beli baju, belikan baju dia. Artinya kemampuan suami bukan kebutuhan. Istri butuh sama baju baru umpamanya, tapi suami nggak mampu. Istri nggak boleh nuntut. Ingat, ini juga untuk para wanita. Tidak boleh dia nuntut seperti tetangganya. "Bang, tetangga udah beli motor baru bang, kita belum ganti motor." Suami ngomong, "Anti ini istri ana apa istri tetangga?" Ya harus jelas kan, sesuai dengan kemampuan suami. Baik, antum selama ini sesuai kebutuhan? Iya. Harus ganti sekarang. Sesuai dengan kemampuan. Artinya ya gimana, habis fulusnya. Nah, jadi ibu-ibu tenang, suaminya umpamanya tidak ngasih tahu, yang penting fulusnya lancar seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang hiperaktif, dan apakah ada doa untuk anak yang nakal agar menjadi anak yang soleh, Ustaz? Subhanallah jamaah ya, pembagian anak di dunia ini itu pembagian ujian dari Allah, seperti lembaran ujian yang dibagi. Anak kita pun seperti itu, bukan tergantung amalan. Karena sebagian orang berpikir kalau orang soleh anaknya insya Allah semuanya sehat-sehat, nggak sakit. Belum tentu.
Nanti di akhirat pembagiannya itu pembagian sesuai dengan amalan. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Kalau dunia Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita kasih yang baik itu fitnah, dikasih keburukan itu fitnah. Jadi yang pertama dilakukan seorang ibu bersabar. Mudah-mudahan nih anak yang mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia sabar merawat itu anak, karena sejatinya anak ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Apakah ada doa-doa terus sambil diruqyah anaknya, sambil mengikuti kalau memang ada pengobatan untuk anak-anak yang hiperaktif, untuk anak-anak yang nakal, bapaknya, ibunya sering-sering istighfar. Mungkin dia dulu nggak berbakti sama orang tuanya sehingga anaknya nggak berbakti sama dia. Coba dia mengevaluasi dirinya, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh. Bagaimana sikap ayah yang selalu berkata kasar terhadap anaknya? Ya, ini para orang tua ya, para bapak, antum bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak antum dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang beriman itu laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang beriman itu ngomongnya baik, tutur katanya nggak penuh dengan cacian, makian, kasar. Enggak. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Ingat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekarang engkau keras sama anakmu, maki-maki anakmu masih kecil dan kau sekarang kuat dan sehat. Suatu saat ketika engkau sudah tua renta, engkau akan dapatkan hasil didikan. Anak itu akan kasar sama engkau. Kenapa? Engkau yang ngajarin. Selama ini antum yang ngajarin anak antum. Maka orang tua hati-hati, kesian sama anaknya. Anak-anak itu butuh kasih sayang, jemaah. Nabi alaihissalam subhanallah dicium anak-anaknya dengan kasih sayang beliau, bertutur kata yang baik sama anak-anaknya. Nggak pernah teriak-teriak kepada anak-anaknya. Nabi alaihissalam tumbuh anaknya semuanya, masya Allah. Cucunya seperti Hasan dan Husain, yang tutur katanya indah selalu. Maka ingat, orang tua yang seperti ini hati-hati. Bagaimana hukum pembagian harta suami istri apabila bercerai, sedangkan harta pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami? Iya, ingat bahwasanya pembagian harta gonogini yang banyak dibicarakan itu bisa jadi dibagi kalau memang istri punya harta dan pembagian hartanya sesuai dengan milik masing-masing. Masya Allah, ada yang datang jamaah. Jadi kalau pengajian kayak gini zen ya, habis kajian siraman rohani, siraman jasmani. Ini selalu Ustaz ya, kajian makan bersama gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sampai mana kita jamaah? Oh, pembagian ya. Jadi sebenarnya pembagian kalau terjadi perceraian, suami itu dianjurkan untuk memberikan mut'ah, pemberian buat istrinya. Jadi kalau istrinya ibu rumah tangga umpamanya, ketika dia ceraikan, "Wamatti'uhunna," kata Allah, kasih dia harta. Berikan kepada dia harta yang untuk mengobatin kesedihan dia diceraikan, dikasih. Tapi kalau ternyata istri ini punya harta Ustaz, bahkan istri bekerja, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya itu membawa harta masing-masing. Hartanya istri mana? Mobil ini punya istri, bawa. Rumah ini Ustaz, tanahnya beli berdua, yang bangun istri, ya sudah dibagi, dihargain berapa harganya. Jadi sejatinya apabila terjadi perceraian, suami diperintahkan untuk memberikan harta kepada istri dan istri membawa hartanya dia sendiri, bukan istri ngasih suami. Kalau ada suami mengatakan minta dibagi dua, nggak boleh, bukan hakmu. Zalim ketika suami menuntut minta hartanya, harta gonogini padahal bukan milik dia. Dan istri pun zalim ketika dia nuntut kepada suami separuh hartanya padahal dia tidak bekerja dan tidak ada harta dia. Ada istri ana memang tidak bekerja Ustaz, tapi ketika dia dapat warisan itu dibikin usaha, berarti dia punya harta, punya penghasilan. Jangan dibalikin modalnya aja sama istri.
Dulu ana pinjam, bukan pinjam, usaha bersama. Kalau pinjam seharusnya dibalikin dari dulu. Kenapa ketika bercerai mau dikembalikan pinjaman itu? Berarti kan usaha bersama ketika itu. Maka perlu jelas masalah ini supaya kita tidak makan hak orang lain. Istri tidak makan hak suami, suami tidak makan hak istri. Apakah kemiskinan itu adalah dampak karena dosa kita? Iya. Berkaitan dengan kemiskinan, dosa ini memiliki dampak buruk. Ada orang-orang yang melakukan dosa, ternyata dampak buruknya itu bukan jadi tambah miskin, tapi tambah kaya. Ada. Dosanya tambah banyak, tambah Allah buka buat dia pintu rizki. Supaya apa? Supaya dia merasakan kemiskinan yang lebih nyata di dalam neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam annahu istidraj." Apabila Allah memberikan kepada seorang harta dalam kondisi dia berbuat kemaksiatan, semua keinginan dia tercapai, apa yang dia cita-citakan sukses dia dapatkan, padahal dia pelaku kemaksiatan, maka ketahuilah itu azab dari Allah. Itu azab dari Allah yang dia diluluh sama Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang azabnya Allah kasih kemiskinan. Dia berbuat dosa, Allah halangin dari rizki. Dia tambah miskin supaya dia lebih dekat sama Allah. Sekarang antum lebih enak mana? Berbuat dosa rizkinya tambah luas, atau berbuat dosa rizkinya tambah sempit? Mana jamaah? Antum kalau berbuat dosa rizkinya tambah luas, antum lupa sama Allah. Antum akan lupa sama Allah. Antum akan merasa nyaman. Tapi kalau antum berbuat dosa kemudian sakit, masuk rumah sakit, ingat Allah enggak? Jadi ingat sama Allah. Jadi ingat, memang dampak dari dosa itu macam-macam. Salah satunya rizkinya disempitkan. Iya, kadang-kala rizkinya banyak tapi nggak bermanfaat buat dia. Tidak sedikit kita lihat orang-orang yang Masya Allah ya, dia bisa makan hartanya untuk 7 keturunan, tapi dia tidak boleh makan daging. Makan daging nggak boleh. Ketika makan nasi putih saja sama telur asin, itu rizki antum dihalangi dari rizki. Tapi yang jelas dosa itu memiliki dampak buruk dan pasti dibalas. Salah satunya kalau antum taat sama Allah, berbuat baik sama Allah, Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi jamaah, ana rasakan kalau ana dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, subhanallah, bahagianya beda. Ketika antum berpikir ana akan dapat keuntungan dari tanah ini, insya Allah sekian, itu kan biasa, antum dapat keuntungan biasa. Tapi ketika Allah memberikan rezeki kepada antum dari arah yang tidak disangka-sangka, contohnya rumah antum yang harganya 1 miliar ditawar 10 miliar, kira-kira gimana antum? Antum berikan atau tidak? Ada orang, berarti harganya bisa lebih 10 miliar ini. Ini antum susah, antum nggak jual. Sebagian orang tidak menjual rumahnya, akhirnya harganya turun. Itu kadang-kadang ingat, nikmat yang tidak disangka-sangka itu bismillah. Kalau yang sudah dikira-kira, ya udah biasa aja kebahagiaan antum. Maka ingat, apakah kemiskinan itu ada dampak karena dosa? Bisa jadi dampak dosa itu, dan bisa jadi itu karunia dari Allah. Allah kasih antum miskin itu karunia dari Allah, karena antum tetap ingat sama Allah. Ustaz, ana mau tanya, apakah niat ta'addud merupakan kecintaan kepada dunia? Karena ana hanya ingin menambah keturunan yang soleh dan soleh, dan niat menjalankan syariat Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah jamaah. Satu nggak diurusin dengan benar, niat ta'addud. Jamaah ingat, Allah itu memperbolehkan antum nikah 2, 3, 4 dengan syarat.
Apa? Mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Cukup. Aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Ini urusannya akhirat nih. Kalau urusannya nafsu, ya sudah, enggak usah isti'anah semua, insyaallah anak kasih fulus. Anak banyak duitnya. Tapi mampukah antum berbuat adil? Karena ada sebagian di antara kita itu yang kalau sudah cinta sama orang udah nggak bisa lepas lagi. Maka kalau antum punya istri satu zalim sama dia, apalagi dia punya istri dua, antum mampu melakukan keadilan. Tafadhal. Apakah niat itu untuk dunia? Jangan niat dunia. Niat antum udah benar nih, ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Umpamanya, tapi Ustaz, ana mau cari yang umur 17 tahun. Terus yang cantik, yang kaya. Manusiawi hal itu. Tapi kembali kepada niat antum. Apakah benar antum niatnya memang untuk akhirat? Terus jamaah, nikah lebih satu ini sebenarnya mendatangkan badai ke rumah antum. Jadi antum harus siap-siap. Harus siap-siap. Ada sebagian orang yang tidak pandai memanage konflik di rumah tangganya. Ada seorang yang Masya Allah, yang cerita seorang ustadz di Jember. Orang ini Masya Allah, sholat subuh selalu di masjid. Jadi tukang adzan di masjid. Ada ustadznya heran, antum Masya Allah, Masya Allah antum subuh di masjid selalu azan, pahala antum banyak banget. Apa rahasia antum? Kata dia, nikah dua. Masya Allah, sohibnya nikah lagi. Ini cerita apa sebuah permisalan dari ustadz itu kepada anak, atau memang cerita kebenaran? Mungkin saja terjadi dan mungkin ini permisalan. Lalu orang ini nikah lagi. Yang dikasih tahu suruh kawin lagi itu salah satu solusi untuk sholat apa? Subuh di masjid, ya, azan di masjid. Masya Allah, nikah lagi betul, dapat sebulan. Ternyata dia ikut sama temennya ini, selalu di masjid sebelum subuh. Kenapa? Karena tidur di masjid. Tahu. Jadi ke rumah istri pertama dikunciin pintu, rumah istri kedua kunciin pintu. Akhirnya kemana? Baitullah. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa memanage konflik. Jadi kalau antum mau sholat ke masjid terus, nggak apa-apa, bisa dipraktekkan gitu ya. Nah, tapi intinya ta'adud itu diperbolehkan dengan catatan antum bisa berlaku adil. Ustaz, apakah yang harus saya lakukan karena mobil yang saya beli riba? Mohon nasihatnya. Antum lunasin segera. Antum berlepas diri dari riba. Antum bisa jual mobilnya, beli mobil yang lain. Karena riba ini jamaah, kita meremehkannya. Kenapa kita meremehkan riba? Karena banyak di antara kita berpikiran ini ridho birridho, Ustaz. Sama-sama ridho, Ustaz. Nggak ada yang dirugikan. Ana merasa nyaman, kemudian dia dapat keuntungan nyaman. Iya itu. Kenapa setiap dosa yang diremehkan semakin besar di mata Allah Jalla Jalaluhu? Dosa riba paling ringan itu seperti anak menghubungi ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita meremehkan dosa itu, jemaah. Baik, Masya Allah jemaah. Baik, anak setengah. Kita harus berangkat, Ustaz. Baik, 3 pertanyaan lagi jemaah. Anda lihat pertanyaan yang Masya Allah. Kalaulah memang kita sudah ditanamkan di hati kita kecintaan terhadap harta, tetapi mengapa Allah tidak pernah memuji harta? Jadi bukan memuji harta, Allah tidak memuji dunia, tapi harta dipuji sama Allah. Allah namakan harta itu khair, kebaikan. Karena ternyata harta itu bisa menebarkan kebaikan. Allah namakan harta itu qiwaman atau qiyaman, penopang hidup. Karena memang seperti itu harta untuk kehidupan ini. Tapi dunia tidak dipuji.
Artinya jangan sampai kita mengumpulkan harta untuk dunia. Itu yang tercela. Jadi Rasul SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi kaya lebih baik daripada meninggalkan anak dalam kondisi miskin. Tapi sekali lagi, kekayaan yang sebenarnya itu bukan harta yang ada di tangan kita. Nabi SAW mengatakan, walakinnal ghina laisal ghina an kasratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Wa innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah kekayaan hati. Jadi bisa jadi orang kaya raya tapi dia zuhud, dan bisa jadi orang miskin dia nggak zuhud. Jadi ingat, yang tidak dipuji itu adalah dunia. Tapi harta, kita jangan sampai berambisi untuk hidup selama-lamanya di dunia. Semua kerjaan untuk cari dunia. Karena dunia ini, kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Terlaknat yang di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawala. Kecuali mengingat Allah dan segala sesuatu ketaatan kepada Allah Jalla Jalal. Jadi antum mencari harta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mencari harta. Kita diperintahkan memberikan nafkah kepada anak dan istri. Wa alim au muta'alim. Orang yang berilmu dan belajar ilmu, dia tidak terlaknat. Artinya antum jangan mencari harta untuk dunia, tapi mencari harta untuk akhirat. Jadi bisa dipahami? Jadi yang Allah tidak pernah memuji dunia, tapi harta Allah puji. Sebagian orang sekarang bisa berangkat haji dengan apa? Dengan harta. Masjid ini bisa dibangun dengan apa? Dengan harta. Antum menyekolahkan anak-anak antum dengan apa? Dengan harta. Jadi yang harta itu Allah sebut khair. Allah katakan khair. Allah katakan itu kebaikan. Jadi ya, kalau kita menggunakannya untuk kebaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, ni'mal malus saleh fir rajulis saleh. Ini pujian. Sebaik-baiknya harta yang baik yang ada di tangannya orang yang baik, orang yang soleh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah, lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik, tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu, apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum. Iya jamaah, kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh, kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang, dia berpikir akhirnya, ya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak, pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya, atau kau tolak karena kekayaannya, padahal dia orang yang soleh, selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasul SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka Anda nggak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu, padahal dia baik agama dan akhlaknya, para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya. Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka
Entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya nggak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah? Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik, kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertobat, sesungguhnya Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertobat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan. Masya Allah. Bagaimana mengobatin futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Antum lihat sahabat antum. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz, kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika nggak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah nggak punya uang, Masya Allah. Soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, nggak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul SAW kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bizikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir nggak perlu tenaga, jemaah. Antum nggak perlu tenaga, nggak perlu zikir harus minum jahe dulu ya supaya suaranya, nggak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat bagaimana Rasul SAW menyebutkan yang banyak memasukkan orang ke neraka, apanya? Lisannya, bukan tangannya, bukan matanya, bukan kakinya, lisannya. Kalau lisannya nggak dijaga jemaah, Allah antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah. Bohong. Sebutkan 5 dosa lisan, anak kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong, dusta, ingkar janji, riba, mencela orang, fitnah,
Udah cukup, Masya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jamaah. 3 lagi. Masya Allah. Fadal. Syirik. Sumpah palsu. Mengumpat. Udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh jamaah. Yang kadang-kala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisannya. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya anak nggak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini, lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insya Allah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah. Baca tuh pagi sore kapan antum duduk la ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah, aliran apa ini? Aliran apa? Itu kalimat yang paling mulia. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang nggak benar. Dia lagi futur, ana kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini kata dia? Bismillah, bentar nih ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sohibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu? Karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai. Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan, yang kadangkala waktu azan dikumandangkan, dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Nggak ada masalah, dia ikutin perkuliahan, tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat zuhur, umpamanya kuliahnya sampai jam 12:30. Paling zuhur sudah lewat. Ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 12:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah, sholat di masjid tetap di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja Ustaz, pas azan kita masih kerja Ustaz. Maksudnya kalau bisa keluar itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, nggak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat zuhur umpamanya jam 12:30 di masjid itu. Atau jam 1 sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja
Sholat asar setengah 4 atau jam 4 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 4. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi nggak ada masalah, antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu ya bismillah. Kita di Jember di kampus kita itu, kita sholat setengah 1. Jam kuliah selesai dan memang diumumkan di masjid. Sholat zuhur adzan tetap tepat waktu. Tapi sholat zuhur dimulai jam 12.35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu yang ingin sholat di awal waktu, alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadl. Tapi di masjid kita sholatnya jam segitu dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat zuhur. Tidak dimundur-mundurkan. Enggak. Orang sholat jam 1 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam shawab. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauh negeri ini padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia, tadi kita singgung bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki 2 syarat, amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam. Garam India. Anak ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian. Gak bisa menghasilkan kelengkeng. Gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jamaah? Subhanallah. Ikan tuh ada masih yang impor jamaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Anak kasih hadiah.
sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadhal. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadhal, barakallahu fikum. Barokah itu baik dan kebaikan yang bertambah terus, jamaah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki negeri yang luas sekali, tapi nggak barokah. Antum bisa bayangin, jamaah, orang-orang tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Ana pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu, dia cerita, Ustaz, ana dulu maling kayu, Ustaz. Alhamdulillah, Allah ampuni, Allah kasih taubat, mudah-mudahan diampuni ya Ustaz. Dia itu kirim kayu ke Malaysia umpamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu, semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman, bertakwa, selesai, utang akan dilunasin. Antum kalau Allah mau kasih berkah, jamaah, antum bayangkan di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kakak. Bahasa Arabnya kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut. Namanya itu Astagfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu, ana mau ingat-ingat, ana mau minum dulu. Bismillah. Hilang. Nanti kalau ingat ana kasih tahu. Itu harganya di sana 1 kilo itu mungkin 30.000 lah. Di sini harganya 1 biji 70.000. Wah, itu bukan anggur, jemaah. Subhanallah, jemaah. Ana padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah, zaman. Buah naga mah banyak di Indonesia, cuma saya ada kulihal tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal, kadang kala. Apa penyebabnya? Nggak barokah. Maka yang perlu dilakukan, dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik, ya yang akan terjadi problematika utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir, Ustaz, di perut ibunya, rakyat Indonesia itu, perut ibunya itu sudah punya utang, Ustaz. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita, kita perlu berdoa memohon dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nggak perlu ngomong orang. Fulan nih, jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang, ini Ustaz, kok nggak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.